Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, baik, untuk mempersingkat waktu, Ya, Pak. silakan Pak Purwo untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, Kemudian Pak. nanti eh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Bobo Priyono, asal Madrasah MTS Ainul Ulum, Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, Pak. Madura. Madura. Oke, silakan dilanjutkan dengan membaca Al-Quran, Baik, surah An-Nas saja, Pak. Surah An-Nas. Baik, Pak. Ya, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. Oke, selanjutnya Ya, ada Pak. bawa pena sama buku, Pak Purwo. Ada, Pak. Ada ya. Ya. Oke, silakan menulis ayat yang telah dibacakan tadi. 3 ayat saja. 3 ayat ya, Pak. Ya, surah yang dibaca tadi, surah An-Nas. Baik, Pak. Kasih harokat, Pak. Dikasih harokat. Boleh, silakan, Pak. Ya, Pak. Sudah ya. Ya. Silakan dihadapkan ke kamera, Pak. Saya melihat Ya. mana ya. Oh, a'udzu birabbil. Oke, siap. Baik, Siapa? terima kasih Pak Purwo. Siapa? Selanjutnya kita masuk ke pendalaman materi. Silakan presentasikan modul ajar satu. Mandul aja satu. Ya, silakan di share screen, kemudian dipresentasikan. Ya, Pak. Oke, Kelihatan, Pak.
Kelihatan, Pak, kelihatan. Ya, Yang komernya apa yang RPP-nya, Pak? Kumpernya, Pak. Boleh. Modul ajar satunya. Ya, yang itu. Ini, Pak. Nah, Baik, Bapak, perkenalkan ini sepintas modul ajar kurikulum Merdeka, yang mana nama penyusunnya adalah Bobriono, asal sekolah MTS Senul Ulum, mata pelajaran akidah akhlak, fasenya D, Pak. Mengambil kelas 9 semester ganjil. Informasi umum, nama penyusun Bobriono, institusi MTS Senul Ulum, tahun penyusunan 2023, jenjang sekolahnya MTS, mata pelajaran akidah akhlak, fasenya D. Itu bab ketiga, temanya adalah adab kepada saudara, teman, dan tetangga. Pada bab ini materi pembelajarannya itu adab yang baik dalam bergaul dengan saudara, teman, dan tetangga. Kelasnya kelas 9, alokasi waktunya yaitu 2 JP, 3 kali pertemuan. Pada kompetensi awal, saya mengambil yaitu peserta didik mempunyai akhlakul karimah yang didasari keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk profil belajar Pancasilanya yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Sedangkan untuk profil pelajar rahmatan lil alamin, diantaranya mengambil ta'adub, berkeadaban, qudwah, keteladanan, muwatonah, kewarganegaraan dan kebangsaan, tasawuf, mengambil jalan tengah, tawazun, berimbang, iktidal, lurus dan tegas, musawah, kesetaraan, dan syurok, yaitu musyawarah. Sedangkan sarana prasarana yang diambil pada pembelajaran ini yaitu video, PPT, PowerPoint. Kemudian ada soal latihan mandiri di Google Form. Untuk alat dan bahan ada buku akidah akhlak kelas 9, buku akidah akhlak dari Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2020. Kemudian internet tentang pembelajaran adab yang baik kepada tetangga, saudara dan teman, dan ada buku pendamping. Untuk target kepada peserta didik ada 2, yaitu peserta didik reguler atau tipikal, yang mana umumnya tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Yang kedua ada peserta didik dengan pencapaian tinggi, yang mana peserta didik adalah mencerna dan memahami dengan cepat, mampu mencapai keterampilan berpikir ke arah tinggi, itu hot, dan memiliki keterampilan memimpin. Jumlah peserta didiknya 20 siswa. Pada modul ajar ini saya mengambil metode pembelajarannya itu PBL atau diskusi. Pada komponen inti tujuan kegiatan pelajaran yaitu yang pertama menghayati adab yang baik dalam bergaul dengan saudara, teman, dan tetangga. Yang kedua menunjukkan sikap hormat dan toleran sebagai implementasi adab bergaul dengan saudara, teman, dan tetangga. Dan tujuan pada kegiatan pelajaran ini yaitu yang ketiga menerapkan adab bergaul dengan saudara, teman, dan tetangga. Sebelum kepada pembelajaran, ada pemahaman bermakna yang mana kami sajikan pada pembelajaran bermakna ini
Peserta didik akan memperoleh pelajaran yang sangat bermakna yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan nyata. Adapun untuk memicu anak-anak dalam pembelajaran ini, ada pertanyaan pemantik yang mana pada pertemuan pertama pertanyaan pemantiknya yaitu apa adab yang baik kepada saudara, mengapa adab yang baik kepada saudara, teman, dan tenaga perlu diterapkan, dan yang ketiga pertanyaannya bagaimana cara menerapkan adab yang baik kepada teman. Karena dalam hal ini pembelajarannya ada di dalam kelas. Untuk kegiatan pembelajaran, kegiatan belajar pertemuan pertama, persiapan mengajar sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, guru harus melakukan persiapan yang maksimal supaya kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan bersama peserta didik bisa berjalan maksimal dan bermakna. Adapun yang harus disiapkan diantaranya peralatan pembelajaran. Adapun alternatif peralatan pembelajaran yang harus dipersiapkan oleh guru sebelum mulai kegiatan pada pembelajaran kegiatan belajar satu ini diantaranya adalah laptop, kemudian ada alat bantu audio atau speaker, ada papan tulis, kemudian alat tulis, spidol atau kapur dan lainnya. Untuk yang kedua, persiapannya media pembelajaran dipergunakan yang oleh guru untuk mempermudah dalam penyampaian pembelajaran kepada peserta didik, yaitu pada pertemuan pertama yang akan membahas tentang adab yang baik kepada saudara, teman, dan tetangga, diantaranya mempersiapkan video, kemudian foto atau gambar yang terkait dengan adab yang baik kepada saudara, teman, dan tetangga. Menginjak pada kegiatan pengajaran di kelas, yang mana prosedur belajar ini merupakan panduan praktis bagi guru agar dapat mengembangkan aktivitas pembelajaran di kelas secara mandiri, efektif, dan efisien di kelasnya masing-masing. Maka pada pertemuan kegiatan belajar yang pertama ini, laksanaannya dengan model belajar atau bekerja dalam kelompok. Secara umum, dalam model ini guru memfasilitasi peserta didik dalam mengembangkan kompetensinya untuk mengidentifikasi dan menganalisis nilai-nilai yang termuat dalam tayangan video. Untuk kegiatan pendahuluan 10 menit pertama, guru memberikan salam, kemudian menanyakan peserta didik mengenai kesiapan dan kenyamanan untuk belajar. Yang ketiga, guru mempersilahkan salah satu peserta didik memimpin berdoa. Kemudian guru menanyakan kehadiran peserta atau mengabsen. Yang kelima, guru menyampaikan informasi pembelajaran yang akan dilaksanakan. Yang keenam, menyampaikan informasi mengenai tujuan pembelajaran dan indikator yang akan dicapai pada pembelajaran yang pertama ini. Kemudian pada kegiatan inti 50 menit, di antaranya peserta didik disuruh duduk berdasarkan kelompok yang sudah dibentuk sebelumnya. Karena jumlahnya 20 siswa, maka dijadikan 4 kelompok, masing-masing kelompok yaitu 5 orang. Kemudian guru memberikan LKPD yang harus dikerjakan pada peserta didik secara kelompok. Setelah membagikan LKPD, guru mengajukan pertanyaan pemantik sebelum menampilkan video. Pada tahap yang keempat, guru menampilkan video dengan menggunakan laptop atau HP. Karena kendala kekurangan laptop, maka ditambah dengan HP mungkin bisa dibawa oleh anak-anak. Dan yang kelima, guru mempersilakan peserta didik menyimak dan memperhatikan tayangan video tersebut setelah disuruh melihat lewat link yang tertera atau dibagikan kepada peserta didik.
Setelah penayangan video, guru menyampaikan pertanyaan terkait tayangan video atau gambar untuk merangsang peserta didik atau memberikan stimulus, yang mana diantaranya alternatif pertanyaan yang dapat diajukan antaranya yaitu menempel dan mencocokkan gambar yang sesuai dengan adab yang baik kepada saudara, teman, dan tetangga. Alternatif yang kedua, menempel gambar dan mencocokkan yang terkait dengan adab yang baik kepada saudara, teman, dan tetangga. Setelah itu, kegiatan penutup 10 menit. Yang pertama, guru bersama peserta didik menyimpulkan materi untuk dijadikan penguatan setelah pembelajaran. Yang kedua, guru mengevaluasi untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Yang ketiga, peserta didik melakukan refleksi tentang pelaksanaan pembelajaran. Yang keempat, guru melakukan asesmen melalui Google Form atau soal-soal hot. Yang kelima, salah satu peserta didik memimpin doa. Dan yang terakhir, pada kegiatan penutup yaitu guru mengucapkan salam. Adapun refleksi atau evaluasi bagi guru itu sendiri berdasarkan pelajaran yang dilaksanakan mulai dari selama mempersiapkan, melaksanakan hingga mengevaluasi kegiatan belajar yang pertama yang sudah dilakukan, yaitu bertujuan untuk menilai kekurangan dan kelebihan daripada kegiatan pembelajaran satu yang akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pembelajaran berikutnya. Yang mana refleksi itu pertanyaan nomor satu, apakah pemilihan media pembelajaran telah mencerminkan tujuan pembelajaran yang akan dicapai? Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah gaya penyampaian materi mampu ditangkap oleh pemahaman peserta didik? Yang ketiga, apakah keseluruhan pembelajaran dapat memberikan makna pembelajaran yang tidak dicapai? Keempat, apakah pemilihan metode pembelajaran sudah efektif untuk menerjemahkan tujuan daripada pembelajaran? Dan yang kelima, refleksi atau evaluasi bagi guru itu sendiri, apakah pelaksanaan pembelajaran tidak keluar dari norma-norma. Kemudian ada asesmen atau penilaian, yang mana informasi untuk mendapatkan bukti tujuan pembelajaran yang tercapai oleh peserta didik dapat diperoleh dari penilaian setiap proses daripada kegiatan pembelajaran, yang mana pencapaian materi yang disampaikan selama kegiatan pembelajaran satu berlangsung itu yaitu meliputi sikap, pengetahuan, keterampilan dalam unjuk kerja, hasil karya atau proyek. Kemudian penilaian yang dilakukan ini bertujuan agar guru mampu melihat kecenderungan sikap peserta didik dalam mencintai sama dan lingkungannya serta menghargai kebinekaan. Adapun skala sikap diantaranya dalam keterangan ini hanya setuju atau tidak setuju dengan pernyataan-pernyataannya. Pernyataan yang pertama, saudara adalah orang yang paling dekat hubungan kekeluargaan. Setuju atau tidak setuju. Yang kedua, menurut sebagian pendapat ulama, tetangga adalah orang yang rumahnya tidak lebih 40 rumah dari rumah kita dari segala arah. Kemudian yang ketiga, salah satu ciri orang beriman adalah orang yang mau menyayangi saudaranya. Sampai dengan yang terakhir, pada asesmen penilaian sikap kepada peserta didik, yaitu membantu kepada saudara, teman, dan tetangga tidak harus berupa uang, tapi bisa berupa tenaga.
adalah asesmen untuk penilaian sikap kepada peserta didik yang mana sudah tersanding dengan kunci jawaban. Kemudian penilaian sikap dilakukan saat mengamati kegiatan siswa pada awal pembelajaran, pada diskusi, dan saat menyimak penjelasan materi yang disampaikan. Bertujuan untuk melihat sikap peserta didik dalam mencintai sama manusia dan lingkungannya, menghargai kebinekaan seperti bersiap dalam mulai kegiatan, khusyuk dalam berdoa, menghormati guru, menghormati orang lain, teman, dan menghargai pendapat orang lain. Kemudian mengungkapkan apresiasi serta pengambilan dan pelaksanaan keputusan. Adapun pedoman penilaian rubrik sikap pada pembelajaran yang pertama yang dinilai yaitu aspek nilai mampu menuliskan adab yang baik dalam bergaul. Kriteria penilaiannya diantaranya perlu bimbingan, cukup, baik, dan baik sekali. Kemudian yang kedua, aspek yang dinilai siswa mampu menuliskan adab bergaul dengan saudara. Yang ketiga, siswa mampu menuliskan adab bergaul dengan teman. Yang keempat, mampu menuliskan adab bergaul dengan tetangga. Dan yang terakhir, siswa mampu menuliskan adab bergaul dengan saudara, teman, dan tetangga dengan baik. Itu adalah rubrik penilaian sikapnya pada saat pembelajaran dimulai dari awal sampai dengan proyek atau presentasi di depan guru. Yang kedua ada, ya Pak. Cukup. Terima kasih Pak. Oke. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang pendalaman pedagogik dan profesional. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana Bapak mengadaptasi materi pelajaran untuk memenuhi kebutuhan individu dan gaya belajar yang beragam dalam kelas Bapak? Untuk memenuhi gaya belajar siswa pada materi-materi yang akan diajarkan, yaitu bisa melalui pendekatan yang pertama, melalui pendekatan apakah siswa tersebut belajar dengan gaya visual, belajar dengan gaya auditory, atau belajar dengan gaya apa itu satunya Pak? Oke. Selanjutnya, sebagai seorang guru, bagaimana cara Bapak meningkatkan efektivitas pembelajaran yang mengidentifikasikan bidang-bidang yang memerlukan perbaikan? Apakah ada langkah-langkah tertentu? Apakah ada langkah-langkah yang konkret yang Bapak ambil untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Baik Pak. Untuk meningkatkan kualitas dalam pembelajaran, kita perlu adanya refleksi. Refleksi. Dalam artian refleksi bagi guru maupun refleksi bagi peserta didik. Peserta didik ya. Oke. Lanjut. Bagaimana Bapak menjaga komunikasi yang efektif dengan orang tua ataupun wali murid? Dan bagaimana Bapak mengatasi tantangan-tantangan untuk berkomunikasi dengan orang tua yang mungkin
memiliki kekhawatiran yang khusus terkait dengan perkembangan anak mereka sendiri di sekolah. Gitu. Apakah ada cara-cara tertentu untuk mengatasi tantangan-tantangan dalam berkomunikasi dengan orang tua ataupun wali murid siswa tersebut? Baik, Bapak. Jadi ini sebagai tantangan seorang pendidik Mm-mm. untuk mendekatkan kepada komunikasi sesama orang tua itu Mm-mm. dengan jalan di sini ini ada kumpulan yasinan, Pak. Oh, kumpulan yasinan gitu ya. Dan setiap malam Jumat. Setiap Jadi malam ya, Jumat. setiap malam Jumat. Jadi ketika kita mengetahui salah satu siswa itu agak rewel, agak bandel, nah, Mm-mm. pada saat Yasin Tahlil, saya Mm-mm. berkomunikasi dengan mendekatkan posisinya dengan orang tua wali murid tersebut. Sehingga Oke. bisa bicara lebih intens kepada orang tua tersebut. Oke, baik. Yang terakhir, sebagai seorang guru, ya, Bapak ya, bagaimana cara Bapak eh, mengikuti perkembangan zaman ini? Maksudnya gini, bagaimana Bapak mengikuti tren ataupun perkembangan dunia teknologi ini di dalam pendidikan? Apakah ada langkah-langkah tertentu yang Bapak ambil untuk meningkatkan pemahaman Bapak tentang pendalaman pedagogik dan mengintegrasikan eh, apa namanya perkembangan zaman tersebut, perkembangan teknologi itu dalam pembelajaran? Baik, Pak. Jadi untuk mengikuti perkembangan zaman sebagai pendidik, Mm-mm. alhamdulillah tergantung lancar tidaknya internet, Pak. Iya. Jadi ya, jadi ada YouTube, ada Google. Ya, jadi Ah, setiap ada permasalahan materi-materi yang tidak tahu, ah, ah, kita searching atau kita browser pada akun-akun tersebut, Pak. Jadi Google misalnya oke. kalau kita ingin Ah, menggunakan pendekatan diskusi, kita lihat mm-mm. referensi-referensi di YouTube mana yang mana penerapan perkembangan pelajaran seperti itu yang menarik dan yang lain kita jadikan acuan, Pak. Oke, baik. Mungkin itu saja dulu, Pak Purwo, Pak Ya, Priyono, terima Pak kasih, Pak. Purwo Priyono. Ah, boleh di stop recordnya. Ditutup dulu share screen-nya, baru di stop record.